bagaimana klaim korban Yesus itu sebagai pengganti binatang itu gagal jika disandingkan dengan apa yang mereka mau tujukan sebagai klaim di dalam perjanjian lama gitu. Keluaran 4 nomor 8. Coba. Bang, saya open game ya. Iya ya, di open cam ya. Jadi semua bisa lihat bagaimana sistematis itu dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk merubah seakan-akan korban manusia itu bisa menghapus dosa. Ini dia catatan kaki di mananya, Bang? Aduh, itu saya ada tanda bintang itu. Bintang di sebelahnya merah kan ada bintang itu. Kalau Anda nggak bisa online, nggak bisa. Keluaran Roma, masuk di Roma ya kali ya. Roma Star ya. Bukannya Anda buka itu bukan Alkitab, nggak bisa, nggak ada di situ. Alkitab PLAI aja itu, PLAI yang di HP kan. Alkitab PLAI ada, karena itu buatan itu adalah rancangan untuk mempermudah itu. Bentar. Layanan Lai itu. Layanan Lai, Bang. Bukan dari Lai. Bentar. TB Lai. Jadi kita bisa membuktikan bagaimana secara sistematis mereka membuat doktrin ini gitu dan mengambil dari PL gitu. Dan untungnya PL itu tidak mengkonfirmasi apa yang diklaim oleh perjanjian baru soal itu. Kalau mindsetnya beda ya berbeda begitulah, Bang. Begitu aja. Inti konsepnya. Ada tanda bintang nanti dipencet. Jadi kita bisa ada pembuktian gitu. Ya sudahlah, yang Kristen itu cuma saya, jadi nggak usah dibuka. Saya udah tahu, sudah paham udah. Buat apa ditampilkan lagi? Enggak, supaya kita punya pembuktian. Jadi orang di bawah bisa teredukasi. Kalau klaim Kristen terhadap perjanjian lama itu sangat tidak beralasan. Kalau mindsetnya ke barat, kita mindset ke timur, ya begini jadinya kan. Begitulah aja, Bang. Bingung juga ya kalau ini, bentar ya. Saya belum pernah buka lain nih. Ya kita download, Abang harus download Alkitab, Bang, baru bisa buka. Ini ya, Keluaran 24 nomor 8 ya, yang bintang ini ya. Bukan, Bang. Yang mana sih? Saya nggak tahu kalau yang Alkitab dulu, Bang. Download Alkitab dulu, baru di situ akan terbuka secara keseluruhan. Kalau itu sih bukan Alkitab. Aksi Zuma bisa buka nggak? Saya lagi nggak ada ini. Buka ini ya, keluaran berapa? Keluaran 24 ya. 24 juga kalau yang di catatan kaki, Bil. Tapi nanti saya pelajari dulu ya gimana. Keluaran 24 ayat 8. Coba ini dari download. Keluaran 24 nomor 8. Ya. Tapi biasanya bentar. Iya. Nah, ya boleh coba cek. Bang Bil, dia kalau masuk di perjanjian baru apa bunyinya? Keluaran 24 ya. Inilah perjanjianku yang aku curahkan bagi dosa-dosa. Inilah perjanjianku yang ke Matius, bentar ya. Matius pas itu. Ya, Matius 26 nomor 28 kali ya. Ya, saya nggak ada yang punya LAI nih. Tar. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan bukan itu ya, Bang? Bukan. Inilah darah perjanjianku yang kucurahkan di kayu salib. Ayat berapa? Inilah darah perjanjian. Ribet kali. Keluaran 24 ayat 8. Itu aja terus. Bang Juma ini padahal apa loh? Ayo, Keluaran 24. Udah jelas itu Keluaran 24 nomor 8. Ya, Saudara Billy cuman mau menunjukkan bahwa Lai salah memahami Keluaran 24 nomor 8 dengan menggantikan binatang dengan Yesus. Iya, begitu. Mana ada tanda kakinya nggak tuh footnote-nya? Ini kemudian ada. Ibrani 9:20 darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu.
Coba dibesarin dulu. Ini kan Keluaran, nanti klik di sini maksudnya. Begitu biasanya sih saya cari begitu. Makanya Coba. saya nggak ngerti catatan kaki ya. Yang begini, coba di. Nah, ini kan udah ya. Nah, ini kan Keluaran 24 nomor 8. Nah, ini di sini Ibrani di sini gitu. Ibrani 9 nomor 20 gitu biasa saya cari. Kan gitu. Nah, ini itu ya kan? referensi namanya, Bang. Di situ bukan Inilah darah perjanjian yang ditetapkan kan, Mambil? di situ ada Matius 26, Astagfirullah. 28, ada Lukas 14. Udah bang, udah tahu bukan begitu cara cek. Udah saya sudah tahu itu tahu. Cuma Bang Billy bilang catatkan. Jadi sambil berkata inilah darah perjanjian yang ditetapkan gitu ya, Bang? Iya, dia larinya ke situ. Ah iya. Larinya ke situ. Markus 14:24 juga. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Itu cuma adalah rekayasa yang mereka buat. Betul. Yang tadinya hewan berubah menjadi manusia. Untuk siapa? Sementara di Mazmur, apakah Yesus nanti kan akan jadi pertanyaan, apakah kalian menganggap Yesus itu seperti hewan gitu kan begitu? Iya, kurang benar. lebih. Memang Apakah dianggapnya, menyamakan Yesus akhi. itu dengan hewan? Makanya Ya, Yesus makanya mereka lah, sebut dengan anak domba. Makanya sebutan Bang, di anak situ domba. Yesus itu disebut anak domba Allah, Bang. Nah, itu kan. Itu kan menghujat. Loh, Mereka menyebutnya sebagai anak hewan. iya, itu anak domba Oh, Allah. berarti itu kan Jadi, itu kan di muka Allah itu. berarti harusnya Iya, Yesus berarti di harusnya muka Yesus anak Tuhan, Yesus berarti itu anak harusnya korban Yesus Allah, anak lembu Bang. Allah gitu. Iya, harusnya Anak lembu. Allah harusnya. Bukan domba, karena kalau Iya. domba itu hanya orang per orang. Kalau lembu itu baru untuk banyak orang gitu. Oh, begitu ya, Nah. Bang ya. Oh iya, baca Imamat 4. Aduh, Bang, bernarasi kok kayak anak TKK aja kamu, Bang. Loh, Aduh. itu Kalau kaidah dengan loh, anak itu bisa, syariat. Bang. Aduh, Itu aturan. kamu tidak berbicara hanya berdasarkan keinginanmu aja, Bang. Enggak. Di Imamat 4 itu diatur. Di Imamat 4 nomor 1 sampai 2, ketika seseorang berdosa dan kedudukan orang ini jelas sekali sebagai tokoh, imam dia. Imamat 4 13-14, jika seorang itu adalah seseorang itu yang bersalah, kemudian semua orang atau semua kaum, semua bangsa, maka yang dipersembahkan adalah lembu jantan. Kalau domba itu tarafnya di dalam Imamat 4:22 nomor 23, kalau itu adalah seorang saja tapi dia adalah tokoh. Tapi kalau dia manusia atau rakyat jelata, baru disebut domba betina. Nah, yang berdosa ditebus oleh Yesus ini kan banyak orang, Kristen miliaran, harusnya lembu jantan. Maka itu, Bang, ya di sini udah Ya disebut domba betina ya, Bang, bukan domba Janus Santoso ya, Bang ya. Sendiri, Iya. Bang, untuk semua bangsa dan tidak ada lagi pengorbanan, Bang. Itu udah sebesar finish, burung Bang, daus. selesai, Bang. Kalau Quran kamu berkata bahwa Quran disempurnakan, kalau Yesus berkata itu korban yang disempurnakan, kamu mau ngomong apa, Bang? Yang mengatakan Yesus korban yang disempurnakan itu kan kalian, penganut ajaran Dewa Molok. Tapi Yesus kan tadi mempersembahkan darah hewan. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Ini data, bicara kita pakai data. Jangan asumsi doktrin. Ini, Bang, yang dikatakan oleh Yesus, Bang. Sebab itu inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu sudah selesai untuk banyak orang, Bang. Udah. Ya, darah yang dimaksud Yesus di sana itu adalah anggur. Dia malah tunjuk anggurnya. Dan inilah Dia dagingku tunjukkan, yang ditunjuk iya. oleh Yesus di sana adalah roti. Sementara kalian betul. darah beneran. Daging Yang Yesus mana darah beneran untuk Bang? kalian. Siapa yang makan darah beneran, Bang? Lah, bukannya Yesus ditumpahkan darahnya, disembeli malah dia. Iya, tapi siapa yang minum, Bang? Bung, Kalian. Bung, Loh, Bang. dengarkan. Tidak ada Bani Israel itu minum darah, nggak ada. Jadi ketika Bani Israel diminta untuk mempersembahkan hewan kurban, mereka tidak minum darahnya. Kok larinya kamu mengatakan inilah darahku, inilah dagingku? Ya, Yesus di situ mengajarkan pada saat perjamuan anggur dan roti. Datang Kristen ini dari Roma dan Yunani mengajarkan ya Yesus itu harus jadi korban betulan, dan itu fakta. Yesus kalian korbankan. Siapa yang bilang saya mengorbankan, Bang? Loh,
Jadi buat apa Yesus itu mati kalau bukan untuk korban kalian? Efesus 5 nomor 2. Siapa yang mengorbankan? Orang Kristen. Lah iya pasti. Siapa lagi? Loh. Mana bisa, Bang? Efesus 5 nomor 2. Mana dan bisa, hiduplah Bang? di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Yang jadi masalah di sini Theos yang mana? Karena Theos itu banyak. Theos itu artinya Tuhan, dewa. Orang Kristen menyembahkan Yesus, Bang? Dengarkan saya. Loh, Bang, jawab, Bang. Dengarkan. Di mana orang Kristen pada saat Yesus itu dikorbankan di atas tiang salib, pentuhannya yaitu Kristen itu memang belum ada. Belum. Oke? Yang membunuh Yesus di atas tiang salib itu adalah tentara Romawi. Oke? Untuk apa? Untuk apa prosesi itu dilakukan? Untuk menebus siapa dari dosa waris? Untuk menebus siapa? Dosa manusia, Bang? Enggak, itu dosa kau aja, jangan semua manusia. Dengarkan. Dosa manusia, Bang. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus. Dengarkan. Tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus dan yang mendapatkan kemenangan di sana adalah Kristen. Betul? Betul. Betul? Yang mendapat kemenangan ada kalau semua orang menerima Yesus. Enggak usah kau libatkan orang waras enggak akan mungkin mau menerima Yesus sebagai persembahan kepada Tuhan, enggak mungkin. Oh iya, berarti yang menyembah dongeng Muhammad itu waras gitu, Bang. Nah kan mulai panik. Ini kita berbicara mengenai dalil. Bang, kamu menghujat dihujat nggak mau, itu mental kamu. Ini Bang, bukan menghujat ya Allah ya Karim. Tentara Romawi menyalibkan Yesus dan hasil daripada penyaliban itu Kristen panen. Dosa warisnya ditebus. Betul atau tidak? Pertanyaannya, tentara Romawi mempersembahkan darah Yesus ini kepada Theos mana? Kalau Tuhan kami, baik itu yang diperkenalkan oleh para nabi Bani Israel maupun kami di Islam, tidak pernah meminta persembahan darah manusia. Kata siapa, Bang? Yesus itu tidak kenal dengan Allah yang kamu sembah, Bang. Ya itu menurut saudara. Itu pernyataan kamu, Bang. Itu pernyataan kamu. Itu menurut saudara. Itu pernyataan kitab kamu, Bang. Loh, di dalam kitab kami justru Nabi Isa alaihissalam itu dituntut. Apakah kamu yang mengajarkan orang Kristen menyembah engkau selain daripada aku? Apa kata Isa alaihissalam? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bang, haram jadah lah, Bang. Kau mengatakan bahwa Isa itu disamakan dengan Yesus, itu haram jadah, Bang. Ya saya juga mengatakan begitu, haram jadah juga. Tetapi kalau kalian menghilangkan identitas Isa, yang adalah Iso, yang adalah Yesua, kalian mau larikan kemana Yesus itu? Kecuali ke Dewa Zeus. Ayo, jawab saya. Haram jadah, Bang. Karena ya saya juga mengatakan haram janda. Haram jadah. Oh, ngejek kok, Bang. Enggak. Kok saya juga mengatakan itu. Kenapa? Mana ada utusan Tuhan itu dipersembahkan darahnya kepada dewa. Janda itu para janda protes lu. Banyak janda di sana, Bang. Nah, kan mulai panik dia. Sekarang pertanyaan saya yang Anda belum jawab. Jangan ngimpi lah, Bang. Kamu berkata Yesus adalah Islam itu pengikut. Kalau SWT itu mimpi. Jangan Bang. juga Anda mimpi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus yang adalah Dewa Zeus yang kalian persembahkan kepada Molok. Jangan mimpi. Dewa Zeus dari mana, Bang? Mimpi dari mana? Yesus itu coba ajarkan saya. Dari mana Kristen mendapatkan nama Yesus? Coba ajarin saya. Dapatkan nama. Kalau itu adalah translate dari bahasa, Bang. Coba Anda translate dulu dari kata apa dalam bahasa Ibrani atau Aramaik kata Yesus itu? Coba. Enggak memperpanjangkan itulah, Bang. Itu dari translate sama aja. Ya udah. Kembali ke tadi masalah firman di Mazmur 33 nomor 9. Saya mau itu klaim kamu bahwa Yesus itu utusan Allah kamu itu dari mana kamu dalilnya? Loh, kalau Yesus itu bukan Isa,
lalu kalian mau menisbahkan Yesus itu kepada siapa? Coba. Saya balik. Lalu kamu menisbahkan Isa itu kepada siapa, Bang? Isa itu adalah sosok utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Iya. Kalau Yesus berkata dia diutus oleh Bapaknya, apakah Isa juga diutus oleh Bapaknya, Bang? Bapak dalam perspektif ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan didikan kepada Yesus utusannya berkata seperti Bapa, dengarkan seperti ayah mengajarkan kepada anaknya. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi istilah Bapak di situ bukan berarti Bapak beranak sehingga utusannya disebut anak Tuhan. Betul, Bang. Nah, Benar. terus apa permasalahannya? Apakah kamu mengakui Bapa yang disebut oleh Yesus itu Allah yang kamu sembah? Kalau dia yang menciptakan langit dan bumi, betul, itulah Tuhan kami. Karena tidak ada Tuhan dua, hanya satu. Yesus menyebutnya Bapa, Bang. Kamu Ya, akui enggak? Yesus menyebutnya Bapa. Kenapa? Karena tradisinya dia, orang yang intim kepada Tuhan itu disebut Bang. sebagai anak Tuhan. Iya, kamu akui itu enggak? Loh, saya kan sudah mengakui. Amsal 3 Akui nomor ya, 11 jelas ya. 12. Orang Akui yang ya. disebut utusan adalah orang yang disebut sebagai anak Tuhan, laksana ayah kepada anaknya yang memberikan Mengakui ajaran ya. didikan kepada anaknya. Yang Bahwa jadi masalah dia- itu di Anda. Anda mengatakan anak Mengakui Tuhan itu kan. Tuhan. Padahal anak Tuhan itu Mengakui adalah kan. kekasih Tuhan, orang yang intim, orang yang akrab. Kami menyebutnya orang soleh. Begitu, mengakui kan? Ya, bahwa Yesus itu menyebut Allahnya dengan Bapa. Ya. Iya, saya akui di Mengakui. kitab Anda itu seperti itu. Betul. Iya, saya- Kamu mengakui enggak bahwa Allahmu itu bukan satu di antara tiga? Yes, saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang Kristen menganggap Allah itu, Yesus itu adalah bagian dari tiga Tuhan, bagian daripada Tuhan. Dalam arti kata, menjelaskan bahwasanya Bang. kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah satu dari Allah. Gitu. Satu di antara tiga itu siapa, Bang? Yang dimaksud di situ, Bang? Lari kemana-mana. Yang dimaksud di Kok situ lari adalah kemana-mana? Dikasih Kok lari resep ini. kemana-mana, Bang? Anda tinggal Loh. jelaskan aja menurut hadis Jangan kamu. pasien saya yang kabur ini. Ini antara Anda tiga berbicara apa? Dengarkan saya. Sekarang Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Aduh, Tuhan yang benar. lompat lagi ya, lompat, Bang. Jelaskan. Nah, oleh aja karena tadi. itulah Bang. Islam Al-Quran mengatakan kafir Kristen yang mengatakan Allah itu tiga. Allah itu bukan satu di antara tiga kan, Bang? Bukan. Allah itu Nah, satu-satunya siapa Tuhan. itu? Iya, Ah, siapa? terus? Yang disebut satu di antara tiga itu dalam Salah, Baba. Kamu bahas firman, kamu kabur. Bang. Kamu bahas Buatin kurban, resep dulu. kamu Tinggal kabur. jelaskan, Bang. Entah kemana-mana Buatin kau resep aja. perginya. Ini akibat Memangnya apa? kita Karena nggak kamu sempurna, mempertuhankan Bang. korban Bang, dewa katanya Molok. Bang, katanya Al-Quran itu sempurna. Bukan begitu, kebanyakan makan babi, Bang. Lah. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Allah Bapa, Bang. Nah, Allah Bapa itu Yesus. Nah, Yesus adalah firman dari Allah, Bang. Saya tanya lagi Loh, kembali, loh. Bang. Gimana Ya, sih satu di antara ini? tiga masa apa, Tuhan Bang? menjelma jadi manusia? Ada. Nah tuh yang punya kitab tuh lawan tuh. Silakan akhi. Nah, sekarang saya mau tanya, di mana konsep Trinitas ada di dalam Torah? Coba. Bang, udah ada. Kalau mau main keroyokan nanti, Bang, ya. Bang, Oh, Yahudi udah. Kita berdiri. keroyokan. Kalau Yahudi Mabuk nggak ini. ada Mabuk. di Indonesia. Dewa Kalau Yahudi Molok mabuk, kawin diam lagi aja mabuk. lah, ya. Ya, Yahudi Ini kawin Yunus juga. Dewa Molok lagi mabuk. Oh, betul lah. Nah, Ayo, Bang Suma, ayo Bang Suma, ayo. Satu di antara tiga itu siapa, Bang Suma? jadi konsep Trinitas itu siapa yang Katanya ngajarin? kitanya sempurna, Bang. Ayo, Bang. Duh. Bang Juma lagi cari bodrek. Takut Ya, dia sama jadi yang Bang punya kitab. Janus. Dia takut Bang sama Janus. yang punya kitab. Di mana tuh konsep Meledak. Trinitas? Meledak.
takut dia sama yang punya kitab takut. Oleh jadi yang tadi yang saya katakan di dalam Mazmur 5 nomor 6 itu ya. Katanya Al-Qur'an itu sempurna. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bang, jadi Tuhan jijik ya. Tuhan jijik terhadap Al-Qur'an itu Kristen. sempurna kan, Bang? Satu di antara tiga itu siapa sih, Bang? Jangan nyolong, Bang, kitab orang. Bang, jangan nyolong kitab orang, Bang. Ini yang punya datang, Bang. Jangan nyolong, Bang. Ini di bawah ada Pak Pras Kristen ya? Yo, yang Kristen naik dong temenin Pak Janu. Soalnya Pak Janu itu mau ke toilet dia. Cuman gak ada yang ganti. Takutnya karena sendirian bilangnya dikroyok. Nanti gantiin saya. Mbak Blokir Akhi, enggak ya? di sini aja. Saya yang diturunkan. Orang bahasa. Jangan, aku aja turun. Bang Juma jangan turun. Masa disebut ada sebutan gurunda tapi nggak bisa jawab itu gimana? Woi, sama aku aja muterannya kamu nggak mampu. Bang, hantam, sama Bang. aku aja muter terakhir kamu nggak mampu kok sama. Mohon maaf Bu Esti, nanti saya akan naikkan lagi kalau monggo dilanjut. Iya, jadi tadi minta data bahwasanya itu Tuhan jijik terhadap penumpah darah itu Loh, ya. Bang, kok lari lagi, Bang? Yang saya tanyakan, katanya ke Al-Qur'an itu sempurna. Yang disebut satu di antara tiga itu siapa, Bang? Allah. Laqad kafara alladziina siapa? qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari tiga. Padahal siapa, kata Bang? Allah, dengarkan saya, Anda bertanya Al-Qur'an, saya jawab. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang satu, yaitu yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Ini Anda masih juga berani garis bertanya. bawahi, Bang. Saya pertanyakan, katanya kita kamu sempurna. Yang satu yang disebutnya satu di antara tiga itu siapa, Bang? Kan sudah dijelaskan tadi Allah. Siapa? Allah itu berarti bukanlah satu di antara tiga, begitu maksud kamu? Apa sih maksudnya Anda ini? Anda berkata bahwa Allah itu bukanlah satu di antara tiga. Betul. Iya, yang bukan itu, yang tiga ini apa saja, Bang? Dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Ketika kemudian dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Janu takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Isa kemudian menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi, apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Bang, kesimpulan aja. Aduh, yang satu di antara tiga itu siapa, Bang? Nenekmu kiper, kan udah ku jawab. Data iya, siapa? Di situ disebutkan siapa? Yang jelas aja siapa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Enggak paham bahasa Arab, Bang, saya, Bang. Kalau Anda tidak paham, kenapa Anda bertanya tentang Islam? Makanya saya tanya, Bang, karena saya tidak paham. Saya sudah menjawab, tapi tidak ada perangkat di kepala Anda yang bisa menangkap jawaban saya. Apa, Bang? Kamu bicara tanpa yang dipahami, kayak orang bisu bicara sama orang bisu, Bang. Loh, begini, Bung, Anda bertanya tentang komponen kapal selam, sementara Anda tidak ngerti istilah-istilah kapal selam. Apa itu Anda tidak menyiksa diri Anda? Saya, Bang, ajari. Lah ini sudah diajarkan, tapi Anda nggak nyolot. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, diam. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku Allah, jadikanlah aku sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan juga ibuku sebagai Tuhan,
selain daripada Allah. Jadi ada berapa yang disebut di situ? Ada 3 kan? Ibu, Isa, dan juga Tuhan itu sendiri. Masih bertanya? Mana? Yang di mana maksudnya? Kan di situ disebutkan Allah itu bukan satu di antara 3 di situ. Berarti di ini Gurunda di mana? Anissa mungkin 171 Ya? Gurunda. Ya kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara di data berarti pertama. Di situ disebutkan Yesus dan Maria begitu. Ya ini sudah disebutkan tadi. Anda katanya mau diajarin. Terus ada di mana ada orang Kristen yang berkata bahwa Maria itu Allah, Yesus itu Allah. Nah, emang di sini berbicara tentang Kristen? Katanya 3. Di mana Emang sih? berbicara tentang Kristen di situ? Kalau di situ disebutkan, lalu bicara dengan siapa yang Allahmu berkata itu bahwa Allah itu bukan satu di antara 3, itu bicara dengan siapa dia? Ya dia berbicara, ini dengarkan ya, dengarkan. Nabi Isa alaihissalam itu ditanyai oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Stop Bang Suma. Ya. Waktu itu ceritanya begini, Allah berkata kepada Isa. Berarti ini membicarakan tentang siapa? Tentang orang yang menyembah Isa atau bukan? Bung, sebelum Islam... Jawab aja yes or no, Bang. Jangan bang. Yes or not. Berarti di situ kan dengarkan saya. Bang, intinya aja jangan berbelit-belit. Kalau saya berbelit-belit nanti kamu pelintir lari, hilang lah esensi yang saya tanyakan. Ini Bang. tadi kita bahas firman, kenapa lari ke sini coba? Ya, jawab Bang, jangan lari-lari kemana lagi Bang ya. Yes or not Bang, berarti waktu kenapa itu, lari ke sini coba? Bang, saya tanyakan karena kamu klaim bahwa Isa itu Islam Bang, bahwa Yesus itu Islam ya. Makanya saya tanya dulu kenapa lari ke sini coba? Saya mau jelaskan bahwa Yesus itu bukan Islam Bang. Harusnya tadi kan fokusnya kenapa darah binatang diganti darah manusia. Kenapa lari ke sini? Saya tanya dulu kenapa lari ke sini? Karena di situ kamu kan mau menarik bahwa di sini Yesus itu bahwa Islam. Kamu jangan lari Bang ya. Jangan lari dari kenyataan. Yang lari siapa? Ya makanya saya tanya waktu Allah SWT-mu bertanya kepada Isa. Kenapa lari ke sini? Kenapa lari ke sini? Kutanya dulu kenapa lari ke sini? Karena kamu klaim bahwa Yesus itu Islam. Sudah Bang. Itu udah saya jawab. Dengarkan, kita membahas apa tadi? Kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu Islam, Bang. Makanya saya tadi dengarkan saya. Dengarkan, kita tadi membahas apa ini? Kita sedang membahas apa? Ini cara Anda lari. Anda tidak ingin ketahuan. Bang, kalau sudah mentok, Bang ya. Kalau sudah mentok, jangan lari kemana-mana. Mentoknya di mana mentok? Mentoknya di mana? Anda berkata bahwa dalam kitab Anda Allah kamu itu berbicara kepada Isa, bukan begitu, Bang? Iya. Memang. Terus apa hubungannya? Apa hubungannya dengan tema kita? Apa hubungannya dengan tema? Ini, Bang. Ya selesaikan ini, Bang. Selesaikan yang ini dulu, baru. Selesaikan yang dulu yang mana? Yang pertama tadi bahasannya belum selesai. Yesus bukan firman. Yesus tidak tahu buah arak musimnya kapan. Larinya kemana-mana kamu. Bang, kalau kamu sudah mentok, tidak bisa jawab. Nah, kamu yang mentok atau saya mentok? Ya kamu, Bang. Saya tanya, Bang. Tadi bahasan firman itu perkataan kamu, biar jelas ya. Biar gak memalukan aja kamu, ya. Kamu tidak jawab iya atau tidak? Enggak malu-malu dia. Enggak malu-malu dia. Bang, kamu ibaratkan orang bicara, membaca buku, Bang. Anda udah membaca sampai ke tengah, kamu lompat ke atas lagi, Bang. Loh, ini bahasan firman. Habis itu kita bahas tentang persembahan kurban. Ini lari ke Maria lagi. Ke Maryam. Kamu kan udah sebut, karena kamu menyebut-nyebut bahwa Yesus itu Islam, Bang. Bang, aduh Bang. Kamu gak bisa meneruskan percakapan kamu, putus, lalu kamu kembali ke awal. Apa ini kok nangis? Udah nangis nih. Kenapa nangis? Saya tanya ulang Bang ya. Ini pertanyaan yang kelima kali Bang ya. Kamu berkata bahwa yang dongeng yang kamu salah nanti kalau dongeng penistaan lagi ya. Yang dikatakan oleh Allahmu itu kepada Nabi Isa yang kata kamu bahwa dia itu bukan satu di antara 3. Berarti kan di situ yang dibicarakan itu itu tentang siapa? Hai Bang. Sudah dijelaskan.
Saya tadi sudah menjelaskan. Di situ Allah mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. apakah engkau yang mengajarkan manusia menyembah dirimu, menyembah ibumu selain daripada aku? Kan gitu. Stop bang. Saya tanyakan, berarti ini Allahmu itu berbicara Bentar dulu ya. Ini dari tadi sebenarnya di sini perlu ada moderator ya. Gitu ya. Sekarang kita kembalikan ke topik dulu. Nah, kalau mau angkat topik, dengerin dulu. Kalau mau angkat topik ini, selesai dulu topik pertama. Kalau udah main keroyokan, jadi dia nggak kuat Bang Andi. Bang Andi, kalau begini saya keluar. Kamu diam dulu. Aku minta hostnya turunkan kalau kau nggak mau diam. Ini diskusi, banyak yang monitor. Ya. Kalau kamu berjalan mau kehendak kamu, ya sudah bang. Baik. Saya yang turun sendiri aja. Ya sudah, lu turun sana. Lu cari darahnya Yesus, lu minum. Kalau nggak mau diskusi, baik-baik. Ya silakan berilusi bang ya. Oke, ini tadi mengenai ini tadi topiknya adalah mengenai pengorbanan. Apakah hewan atau manusia? Ini topiknya dulu, belum kelar. Bang, kita udah perjalanannya itu udah nyampe tengah bang. Nggak ada perjalanan, kamu lompat-lompat. Dia mentok, dia minta kembali bang. Ya. Kalau dia mentok, kalau udah mentok ya udah jangan macam-macam lah. Jadi gini saudara Janu. Jawab bang ya. Saudara Janu. Nggak jawab bang. Ini ngomong terus dia ini. Zuma itu udah gak mampu jawab. Ya, kamu diam dulu monyet. Diam dulu dia. Saudara Janu. Pada saat konsili Efesus tahun 431 Masehi, ya, bapak-bapak gereja itu merumuskan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Roh Kudus. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Nah, konsili Konstantinopel ini pada tahun 722, kurang lebih segitulah ya. Gereja kemudian menggeser ketuhanan Bunda Maria dalam sistem Trinitas. Kemudian diganti oleh figur Roh Kudus. Kamu harus belajar sejarah. Tapi kita tidak sedang membahas tema ini. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan itu. Dan itu sejarahnya jelas. Bunda Maria itu pernah sebagai Tuhan. Dulu nggak usah malu sebutkan yang dimaksud di situ. Sekarang kita kembali ke topik ya, Bang Yunga ya. Ya. Saya sudah menjelaskan ya. Pada tahun 430-an, Maria itu masuk dalam tataran Tuhan di konsili Efesus. Bunda Maria itu sebagai ibu Tuhan. Dia sebagai Tuhan itu sendiri, oke? Maka Al-Quran tidak keliru di sana. Sekarang kembali ke tema. Kembali ke tema ya. Kembali ke tema. Lu diam dulu. Kamu diam dulu. Gua mau nanya Bang Billy dulu. Kamu diam dulu. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Diam. Lebih baik Bang Billy aja dijari narasumber deh daripada sampah kayak gini host. Gitu ya. Saya sama Zuma bang. Kembali ke topik dulu. Kembali ke topik. Kalau kamu nggak mau diam, saya suruh saya turunkan. Mentok. Diam Diam dulu. Bang Billy masih ada, Bang Billy? Bang, stop bang ya, stop. Lu diam dulu. Ini saya mau nanya Bang Billy dari mana? Kalau di perjanjian lama itu darah manusia apa darah hewan? Ini dulu topiknya mau dikelarkan. Jangan kemana-mana, jangan menghindari topik. Kamu yang bawa topik tadi, saya dengar lo dari bawah. Ya, jadi kita sudah final tadi ya tentang Al-Quran. Ya, Bang Yoma. Saya tanya Bang Billy dulu, Bang Billy. Ya. Selamat siang, Bang Billy. Bang Billy dibuka. Ya. Bang Billy, kalau perjanjian lama itu atau di Torah itu, Bang Billy itu ya, apakah di sana memang ada tanda-tanda ciri-ciri pengorbanan itu dengan darah manusia? Silakan Bang Billy dulu. Oh, ada. Darah manusia. Ada. Dewa Molok gitu. Oh, Dewa Molok. Siapa itu Dewa Molok? Tuhannya orang Kanaan. Tuhannya orang Kanaan. Berarti kalau ada di zaman sekarang yang mengorbankan anak manusia itu identik dengan ke sana. Iya bisa. Ada atau Dewa Dagon, ada dua, Dewa Molok dan Dewa Dagon. Dewa Dagon, apalagi nih Bang Billy? Coba aja ketik Dagon. Coba host. Dagon apa host? Dagon. DAGON. Dagon ya. Jadi praktek-praktek itu dilakukan di era purbakala memang. Praktek-praktek persembahan darah manusia dan sebagainya itu memang populer di zaman purbakala. Untuk persembahan kepada tuhan-tuhannya. Oh begitu ya. Jadi memang tradisi ini ada. Ada. Dulu. Ada. Bang Yuma bisa ditambahkan? Iya, jadi gini, kita kan jelas sekali tuh. Al-Quran kan menjelaskan
menjelaskan bahwa Allah memberikan kemudian kepada setiap kaum syariat, aturan di mana Tuhan itu ketika mengutus para rasul mengajarkan agar kaum itu mempersembahkan kurban, dan kurbannya itu hewan ternak. Itu jelas itu Bang Hadi. Bang Suma, ya. Lo aku nanya ini, lo diam dulu. Kau bukan narasumber. Lo diam. Diam. Kamu kok datang-datang menguasai room. Lo diam dulu, saya moderator. Mentok diam dulu, mentok diam dulu. Diam dulu. Diam. Saya bukan baru datang, saya dari tadi dibawa. Makanya saya besarin dulu gurun dah, tolong besarin dulu. Kamu jangan sok-sokan. Sekarang Bang Billy. Bang Billy. Enggak usah sok-sokan celebes. Lo diam dulu kau. Diam dulu, bocil. Jangan berbicara dulu itu. Bocil, mentok. Diam dulu. Jangan bocil, mentok. Celebes. Lo diam dulu sekarang ini. Ya kira-kira ini saya mau nanya semua orang yang ada di sini. Kira-kira ajaran untuk kamu mengorbankan anak manusia di tiang salib dengan darahnya itu, kira-kira ini siapa biangnya ya? Siapa biangnya? Ya, siapa biangnya? Kenapa ada istilah mengorbankan anak manusia di tiang salib untuk menembus dosa? Paulus. Diam dulu diturunin aja deh orang kayak mentok. Malu ya. Nggak kedengaran suaramu. Nggak kedengaran. Mending kita ngobrol sama Bang Billy udah ya, turunin aja udah, nggak apa-apa. Turun aja itu, udah nangis aja di pojok banget gitu loh. Buang-buang waktunya Bang Juma, buang-buang waktunya Bang Billy gitu loh. Gua lagi yang kena nih, aduh. Assalamualaikum Bang Handi Celebes. Kena peringatan Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makanya ya. Kena peringatan. Kok diturunin, Bang? Percuma itu Ustadz. Sampah dia, jadi nggak dia terus. Ngaku dari Madura, nyari saya dari kapan hari. Oke, kembali ke topik. Mau minta disunat kali, Dek. Jadi saya mau bertanya Bang Billy, Bang Juma, semuanya yang di sini bahwa siapa tokoh yang mempopulerkan ini pengorbanan darah manusia yang diyakini oleh agama yang lain sana? Kira-kira siapa ya? Silakan. Paulus. Host. Paulus Bang. Iya Paulus. Nanti Oten kesini saya izin turun. Gurunda semua ya. Sense semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Bang Billy silakan Bang Billy dulu. Ini Bang Billy kita harus gali ilmunya nih, Bang Billy. Mana Bang Billy? Kemute ya? Tadi topiknya ini apa? Ada papat jahat mau dilawan enggak ini? Jangan Bang, sampah juga itu jangan. Sampah. Ya, sampah. Yang sedikit pintar bahasa Indonesia lah Bang. Kasihan Bang Jumanya gitu loh. Dibelok-belokkan kemana-mana begitu. Bang Juma kan orang baik. Apa aja lu tanya dia jawab. Bang Juma itu sangat baiknya gitu loh. Bang Juma, saya koreksi juga Bang Juma jangan terlalu baik sama Oten Bang Juma. Ya tujuan kita kan untuk supaya mereka waras Bang. Tapi kalau sudah nggak waras mau diwaraskan nggak ada jalan lagi gimana? Suntik rabies. Nah, itu sebenarnya maaf, mereka Bang itu Vito. enggak. Bang Vito, Mereka itu mohon enggak. maaf. Kristen apa Muslim? Kristen apa Islam? Bang Vito. Saya mau nantang Bang Zuma dulu nih. Oh silakan, boleh. Ya. Apa topiknya Bang Pepito? Topiknya apa? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Apa sih? Ngefan banget sama Bang Zuma. Oh ya udah dong, udah sampai dulu jangan bercanda. Masya Allah. Oke Bang Pit, makasih. Kaget juga saya nonton. Mohon maaf ya. Kenal ya Bang. Sambil nyimak ya. Bang Salam Vito. kenal semuanya. Ya nih udah buat saya Bang turun Vito. aja, aku pengen nyapa Bang Boleh. aja karena udah ngefan aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang, sehat Udah, selalu. gantian aja Masya buat yang Allah. lain. Salam sama keluarga ya. Ya saya Lanjut. ke Bang Billy lagi. Bang Billy. Ya. Ini pindah topik geser dikit nih biar terang benderang semuanya. Ini LI kan sudah nongol TB 2023. Kalau sekiranya Bang Billy udah pernah baca, kira-kira terjemahannya itu kalau dari Hebrew ke Indonesia ada yang keliru apa bagaimana Bang Billy tanggapannya? Ya masih sama, nggak ada perubahan yang signifikan. Contohnya masih sama soal Zakaria 9 itu. Inilah darah perjanjianku yang itu loh.
Padahal itu darah perjanjianmu, masih sama itu, yang tipe yang baru. Itu. Terus soal darah-darahan itu dalam darah manusia itu memang Oten nggak bisa disalahin. Kenapa demikian? Karena memang sistematis yang dibangun oleh sekte ini, ya ini memang sudah secara sistematis dilakukan sehingga orang bisa merujuk kepada darah persembahan manusia. Kita lihat tadi kitab Ulangan 24 ayat 11. Begitu kita pencet footnote-nya, tanda kakinya itu merujuk kepada kitab Matius dan sebagainya. Inilah darah perjanjianku yang kucurahkan di kayu salib. Jadi memang begitu, nggak bisa. Padahal itu darah hewan, makanya waktu Ustadz Zuma membahas soal Zakaria itu dengan Oten, nah Ustadz Zuma lari ke situ ayatnya, ke Keluaran, bahwa itu adalah darah hewan, darah lembu. Nah, begitu, jadi Ulangan 24:11 tadi ya? Iya. Ulangan 24:11 itu kalau dibahas larinya ke Matius berapa? Coba aja cek itu, dipencet aja itu tandanya. Oke. Berarti Keluaran Bang Handi, Keluaran 24 nomor 8. Ya, Keluaran. Larinya ke Matius berapa, Bang Yuma? Banyak larinya ke Markus 14:24, Ibrani 9 nomor 20. Dan juga bunyinya gimana Ustaz? Bunyinya tuh? Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Padahal darah, kalau dia mau ngambil dari perjanjian lama, nggak masuk, karena itu darah lembu. Darah lembu, betul. Kacau. Sudah gitu, harusnya darah lembu dirubah menjadi darah anak domba. Nggak nyambung. Syariat yang ada di dalam Imamat 4 ketetapannya, kalau untuk banyak orang, dosa banyak orang itu lembu jantan. Lembu, betul. Dosa perorangan baru domba. Gitu. Jadi penerjemah orang yang melakukan cocokologi terhadap kitabnya teman kita dari Yahudi itu harusnya belajar dulu baik-baik. Nah, yang paling konyol Zakaria itu, kitab Zakaria itu, inilah darah perjanjian, inilah darah perjanjianku. Nah, seakan-akan itu mengkonfirmasi bahwa itu adalah darah Tuhan. Padahal original teksnya itu merujuk kepada perjanjianmu. Artinya di sini dirubah. Artinya di sini ada yang menyambung tradisi dengan darah manusia ya Bang Billy ya, ada ya? Iya, betul. Iya, betul. Melestarikan tradisi itu kepada Dewa Molok dan Dagon tadi. Dagon. Iya, karena sejatinya ajaran seperti gini Bang Handi, dengarkan tolong ya Mbak Dia. Misalnya di dalam pengajaran kitab mereka nih, di dalam Efesus 5:2, Efesus 1:7, Roma 6:23, Roma 5 nomor 8. Ada juga di dalam pengajaran mereka itu di Titus 2:14, Ibrani 10 nomor 10. Itu semua mempersembahkan darah manusia dengan cara menebus dosa dengan cara mempersembahkan darah manusia. Ini dijajakan untuk Romawi Yunani. Bukan dijajakan untuk Yahudi, bukan. Untuk Bani Israel tidak. Karena penulis kitab ini tahu Bani Israel tidak mungkin percaya. Maka diserahkanlah kepada kaum bangsa yang memang nenek moyangnya mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa mereka. Gitu Bang Handi. Oke. Di sini nggak monolog bro, ini ada narasumber Yudaisme, di sini ada Bang Billy gitu ya. Makanya ini Bang Billy saya jadi narasumber di sini sambil menunggu Ibu Darni mau naik katanya. Ini ada Oten naik, coba di senggol dulu host. Kalau Oten ini, kalau nggak turun dulu ganti Ibu Darni. Jadi yang Dagon tadi itu, kan orang kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Mesir kuno dan seterusnya itu yang merembet kepada Dewa Molok gitu. Saya sangat ngepen. Iya. Dari Bekasi. Iya, oke baik. Iya Bang. Oke, thank you. Semangat berjuang ya. Rapatkan barisan. Namanya Bernas, seolah-olah kayak ini kok. Turun dulu ya Bang. Bernas Bahtiar. Iya, siap. Salam kenal Bang Bernas. Iya, siap. Salam ya dari Bekasi buat Guru Dajuma. Oke. Ya, Sip. Jadi ada Maya Bang Handi, ada Inka, ada Keltik, kemudian Israel kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Mereka orang-orang dulu sebelum mereka diutus Nabi kepada mereka. Orang yang menetap di situ adalah orang-orang yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka.
Untuk apa dewa ini dipersembahkan? Untuk mengademkan dewa mereka, untuk supaya dewa mereka itu tidak murka. Ini gitu. Baik. Sehingga ada yang dikatakan persembahan anak manusia. Nah, di dalam kitab yang diimani oleh teman-teman Kristen sebagai firman Tuhan, yang meskipun hanya berupa terjemahan, jelas sekali, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak manusia kepada Molok. Jelas itu. Oke. Baik, ke Bang Billy. Aduh, Bang Billy jelasin itu Molok dan Dagon itu konotasinya apa itu Bang Billy? Di zaman itu, di Torah, di Perjanjian Lama. Siapa itu? Apa Yudaisme mengakui itu, apa meyakini itu juga, apa seperti apa Bang Billy? Nah, itu elung sri, itu orang Edwin, katakan gitu. Jadi itu tuhan-tuhan lain atau dewa-dewa lain atau berhala-berhala lain yang memang disembah oleh orang purbakala gitu. Nah, benar tadi adopsi itu melewati sejarah berabad-abad, itu sampai ke zaman Perjanjian Baru itu, ketika darah manusia menjadi satu korban yang bisa menghapus dosa. Padahal semua nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan seorang nabi besar Yeskiel mengatakan, anak tidak menanggung dosa ayah tidak menanggung dosa anak. Orang yang berdosa itu harus mati. Gitu. Itu ajaran nabi yang benar. Nah, kalau ada ajaran yang baru dengan menembus dosa seluruh manusia dengan dirinya, mencurahkan darahnya, dan dia mengambil itu dari kitab Perjanjian Lama, wah itu blunder. Perjanjian Lama mengatakan itu adalah darah lembu. Gitu. Apakah Yesus itu lembu? Kan pertanyaannya gitu. Jadi sebenarnya menghina Tuhan Kristen ya kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian menyamakan Yesus dengan lembu. Gitu. Lanjut. Oke. Pak Bang Billy, jadi artinya di sini ada memang ajaran-ajaran sesat di zaman dulu di sana, dan ada yang melestarikan ajaran sesat ini. Begitu ya Bang Billy? Udah pasti itu. Soal minum darah dan dagingku itu sudah adopsi dari ajaran Mitra, Dewa Mitra udah begitu. Coba cek teologi Mitra. Sama Mitra juga begitu. Roti dan daging itu juga demikian dikutip oleh ajaran Mitra soal itu. Bang Billy, saya tanya dulu Bang Billy. Kalau menurut praktisi Yudaisme yang punya kitab, terus ada orang pakai diterjemahkan salah, pendapat Anda bagaimana? Ya mati aja, ke laut aja, karena kan situ dibilang barang siapa merubah Taurat itu mendingan mati gitu. Jadi mendingan mati aja dulu. Oh, sadis banget itu. Iya, kan nggak boleh, hukumannya mati merubah-rubah kayak gitu. Makanya Kristen itu lost in translation gitu. Mereka tersesat di dalam terjemahan. Kan mereka ada Septuagintanya Bang. Ya, Septuaginta baru kelar abad keempat kok. Iya betul. Dan itu juga terjemahan. Itu tuh terjemahan gitu. Jadi sulit sekali untuk melestarikan ajaran ini ke depannya ya. Karena apalagi di era sekarang udah terbuka semua, yang pribadi perorangan orang-orang Islam juga udah belajar Torah lewat original text. Ya itu benar nggak bisa dipungkiri bahwa untuk memahami sebuah ajaran dengan kitabnya Al-Quran maupun Torah itu mesti dari teks asli. Dengan demikian kita bisa memahami secara teks dan konteks. Gitu. Bang Billy, gerakan apa yang diambil Yudaisme? Apakah gerakan silent, apa gerakan dakwah, atau gerakan edukasi? Karena kitab Anda dipakai orang lain disalahgunakan. Gerakan apa yang dipakai Yudaisme? Gerakannya namanya anti-missionary. Ya, anti-missionaris itu sudah dilakukan oleh Rabbi Tovia Singer. Dia adalah yang paling terdepan soal anti missionary. Jadi kita mengedukasi secara tekstual yang benar. Contohnya Kiari Sefafuni Yadai Veraglai merupakan ayat yang sangat disukai oleh Kristen ya, bahwa nubuatan Yesus dalam kitab Mazmur. Mereka menusuk tangan dan kaki. Padahal di dalam teks aslinya mereka seperti singa
kari itu singa di tangan dan kakiku. Jadi I'm sorry to say, Christian selalu tersesat di dalam terjemahan untuk memahami sebuah kebenaran. Oke, sebelum ke Bang Billy saya tanya lagi, Bang Juma ada tanggapan? Iya, jadi saya ini sebentar, ini silakan. Bang Sultan Mulum, siapa dulu ya? Assalamualaikum, Kristen apa Muslim? Sultan Mulum. Soalnya di bawah ada Ustadz Sugi, ada Malikil, ada Haleluya, itu bisa diterima apa enggak ini? Haleluya enggak usah Bang. Ini udah ada narasumber ya Kristen yang Ibu Darni yang bagus-bagus lah naik gitu. Pak Sultan, iya, kalau Pak Sultan silakan bicara Pak. Ini roomnya terbatas. Ini topiknya menarik gitu ya. Mumpung ada Bang Billy nih gitu, yang punya kitab. Ya, Sultan Mulum, Assalamualaikum atau selamat siang. Kok nggak mau dia? Ya turunin aja lah. Ya ganti ya. Silakan Bang Zuma dilanjut. Bang Zuma lanjut komentarnya tadi. Habis ini ke Ustaz Naja. Habis ini Ustaz Naja. Silakan Bang Zuma dulu. Jadi ini Bang Handi. Ya. Saya dalam hal ini, saya dengan Akhi Billy ya, itu sudah komitmen untuk kemudian mencegal para misionaris ini. Itu dari dulu kami. Kita harus bagaimana sekuat mungkin ya misionaris ini harus kita hentikan gitu dengan cara apapun, selama cara-cara itu tidak melanggar akidah agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada di negara kita ini. Itu komitmen. Artinya bahwasanya setiap hari memang kita harus menghentikan gerakan mereka gitu. Nah, Bang Billy membawa narasi tentang original teks kitabnya yang diartikan dengan terjemahan yang salah. Kemudian kita menjelaskan kemudian dari sisi aspek Al-Qur'annya dan juga menjelaskan terjemahannya, membantah terjemahan yang mereka gunakan dengan terjemahan di dalam satu kitab yang sama. Seperti yang kita uraikan, sehingga memang melahirkan tingkat depresi, stres yang tinggi ketika muncul yang namanya Bang Zuma, Bang Handi, kemudian saudara kita Morebili, itu mereka akan stres mereka itu. Bahkan mereka mengenal kita ini penghujat, padahal kita ini adalah orang yang membawa jiwa-jiwa mereka kepada jalan keselamatan gitu. Menghentikan mereka untuk mengimani persembahan yang dipersembahkan kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Dewa Molok atau Dagon kan gitu. Gitu Bang Handi. Jadi artinya di sini Islam dengan Yudaisme itu meluruskan mereka dengan cara baik-baik dengan dakwah ya Bang Juma ya. Ya, jadi kan gini, Bang Handi, ya. Di dalam terjemahan kitab mereka, Kejadian 17, ya, Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa mematahkan itu. Ketika Tuhan alam semesta, Rabbus samawati wal ard, mengangkat perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu. Jadi mau sekuat apapun mereka, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci Maha Tinggi itu bukan Tuhan yang para nabi. Sekuat apapun dia tidak bisa mematahkan argumen yang ada di dalam terjemahan yang mereka punya. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita membawa narasi ini, Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34, kemudian terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah As-Saffat ayat 107, Tuhan sendiri menggantikan anak tunggal yang diadakan, yang diceritakan kemudian Al-Quran dan juga di Bible, diganti dengan hewan kurban. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ishak dan yang memperkenalkan diri kepada Bani Ismail, mengajarkan satu tuntunan syariat, hukum, ketentuan tentang penumpahan darah sebagai kurban persembahan, sama-sama jelas meminta persembahan itu agar dilakukan dari hewan ternak. Muncul Kristen kemudian yang nyamar menjadi domba, mengajarkan sesuatu konsep yang di luar daripada garis, keluar dari koridor yang ada. Apa itu? Mengharapkan keselamatan dengan adanya pertumpahan darah yang dilakukan tentara Romawi terhadap anak Maria. Ini kekejaman, ini kezaliman yang sepanjang sejarah ditorehkan secara sistematis, terstruktur, dan juga sangat masif. Kenapa saya katakan? Karena itu dijadikan sebagai suatu keyakinan secara lembaga. Sementara kitabnya sendiri membantah itu. Contoh Matius 8 nomor 4. Belum ada dari Oten yang bisa membantah itu. Bagaimana Yesus mengarahkan pengikutnya untuk mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Jelas di situ Bang Andi. Jadi keberadaan kita memang bukan untuk menghujat, bukan untuk menistakan, tapi untuk menyadarkan teman-teman kita agar jangan terlalu tersesat. Ya. Kalaupun nanti masuk ke neraka cukup di desanya lah. Dan jangan untuk selama-lamanya kekal di sana. Paling tidak untuk mensucikan diri mereka. Kemudian habis itu diupah kebenaran dari perbuatannya dengan amal kebajikan, dengan kebaikan oleh Tuhan. Begitu Bang Handi. Kasih. Oke, Masya Allah. Ustaz Najia, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit. Ya. Makanya ketika Islam dikatakan bahwa agama Islam ini banyak mengambil syariat-syariat umat dari Kristen, seperti istilah ada Abraham, ada Yesus, dan lain sebagainya, itu adalah perkataan yang tidak tepat. Kenapa? Adapun kesamaan-kesamaan ajaran yang terdapat dalam Islam dengan agama-agama samawi sebelumnya, atau kita kenal dengan sebutan dengan syara'u man qablana, syariat para nabi sebelum kita, tidak lantas bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama oplosan. Bukan. Hal demikian karena Islam adalah agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga terserah Allah untuk menetapkan, mempertahankan sejumlah syariat yang telah ia tetapkan pada agama-agama para nabi terdahulu, seperti khitan, puasa Asyura, ibadah haji, dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat, bahkan merupakan kekeliruan dan kesesatan yang nyata ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang meniru-niru ajaran Kristen. Kenapa? Kalau perkataan itu hanya sekedar karena ada kesamaan dengan syariat sebagian nabi terdahulu, ya. Sebab kata oplosan, ya, ketika mengatakan Islam adalah agama oplosan, dalam kamus bahasa Indonesia artinya kan mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang lain, sehingga kadar keasliannya berkurang. Nah, kata itu sebenarnya baru tepat jika diaplikasikan pada agama seperti Kristen. Kalau Kristen dikatakan agama oplosan bisa. Mengapa? Karena kitab sucinya bercampur dengan fakta-fakta yang ada di dalam keyahudian. Mereka mentafsirinya sendiri. Kemudian bercampur dengan kata-kata para filsuf, penyair, budayawan, legenda, dan lain sebagainya. Sehingga Kristen menjadi tidak murni lagi. Adapun Islam, semua ajarannya dari Allah, termasuk ajaran yang oleh Allah diberlakukan pada umat Nabi terdahulu. Karena semuanya dari Allah dan tidak ada yang merupakan kreasi manusia. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam ajaran yang merupakan asli kreasi manusia. Tidak ada. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang murni yang ada pada saat ini. Kita melihat fakta sekarang. Itulah sebabnya mengapa sejarah menunjukkan fakta yang berbeda antara Islam dengan Kristen. Ketika Kristen hadir di Barat, lalu melahirkan keoonan dan kegelapan, masyarakat Barat baru bisa tercerahkan setelah mereka membuang Kristen dari kehidupan mereka, lalu menjadi ateis. Sebaliknya, Islam justru turun di tengah-tengah masyarakat jahiliyah di Arab, lalu dalam secepat kilat berhasil mengubah mereka menjadi masyarakat ilmiah dan berhasil membangun peradaban yang paling agung di muka bumi. Sekian saudara yang terkasih, semoga Anda dijamah, dipilah oleh Tuhan. Oke, terima kasih Ustadz Wafid. Amin. Sebelum kita lanjut nih, ada tamu apa Kristen apa Muslim nih, supaya ada juga Kristen, ada Yudaisme, ada Muslim. Coba tanya tamu kita Bang Handi, beli lipstick turun di mana kok? Turun malah dia. Baru mau lari dia. Baru mau tanya harga lipstick. Silakan teman Kristen yang naik, tapi yang mengerti, yang menguasai ini ya. Minimal ngerti original teks dikit-dikit lah gitu ya, supaya nggak menjadi korban salah terjemahan itu. Memang sakit loh ini kalau ini dibahas. Ini yang punya kitab ada di sini, yang lu pakai, LAI pakai, terus disalah terjemahkan kan gitu. Bang Billy masih monitor, Bang Billy? Ya, masih. Ya, saya langsung ke topik yang utama dulu yang sering kita diskusikan ini. Sebelum ke Yesaya 956 yang dijadikan nubuatan itu, ke ini dulu. Bang Billy kalau lagi di jalan itu, ingin ke villa, sebelah kiri ada masjid, sebelah kanan ada gereja, Anda pilih yang mana?
Masjid lah. Kenapa? Karena di masjid itu tidak ada penyembahan berhala atau patung atau image, gambaran dari sebuah objek. Apakah sosok sembahan Yudaisme itu sama dengan yang disembah umat Islam? Sama. Allahu Akbar. Masya Allah. Dengerin tuh para waten tuh. Dengerin, merinding saya ini. Bang Juma ada tanggapan dulu di sini. Ini dulu tanggapan Bang Juma kalau baru ke Ustaz Wafid. Silakan Bang Juma. Iya kan gini Bang. Di dalam kitabnya teman-teman kita Yahudi ya, dalam hal ini praktisi Torah, itu sangat jelas pengajaran tauhid itu. Tauhid dalam arti kata mengesahkan pencipta langit dan bumi dengan tidak menggolongkan pencipta dengan makhluk. Di dalam kitab Shemot atau keluaran 20 misalnya, di data awal situ sangat jelas. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah ini disifati oleh Allah. Allah juga mengajarkan itu dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Ulangan 4, data nomor 35. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Nomor 39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan yang ada di langit dan ada di bumi. Tidak ada selain daripada Dia. Devarim atau ulangan 32 nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Ini jelas ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi. Sama Bang Handi. Dan Tuhan kita itu tidak bisa kemudian digambarkan, oh dia seperti ini, dia nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Dan itu diterangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita kemudian, bahwa memang Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Sehingga ya Al-Quran itu menjelaskan tentang konsep Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu menyatakan diri kepada para nabi. Makanya umat Islam itu wajib hukumnya beriman kepada para nabi. 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17 nomor 20 dan juga Yeremia 10 nomor 6 jelas sekali diterangkan di sana bahwa pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang setara dengan dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Itu jelas itu. Berarti yang kita sembah adalah esensi hakikat yang sama dengan yang disembah oleh teman-teman praktisi Yudaism, dalam hal ini pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Demikian Bang Handi. Oke, makasih. Sebelum ke Pak Mojad ya, maaf ya. Seorang ulama Khacham Yahudi bernama Rambam juga menyatakan hal yang sama, bahwa dan juga Rabi Rabi Sajagaon juga menyatakan hal yang sama, bahwa Hashem Elohenu Hashem Echad, bahwa Alef Lamed Lamed Hei itu adalah Tuhan yang Echad. Subhanallah, Maha Suci Allah. Lanjutkan Bang. Sebelum ke Pak Shalom guys. Shalom, sebentar ya Bang. Sebentar Bang. Oh sebentar. Wapi ada mau disampaikan Ustaz? Nggak, langsung lanjut aja ke ini Mas Mozart Ali Huruf. Lanjut. Oke, jadi topiknya ini bro. Topiknya ini adalah ulangan tadi, Keluaran 24 itu terus beralih tadi ke Markus, darah hewan kenapa menjadi darah manusia. Menguasai topik ini Pak Musad? Oke, mantap. Oke, silakan. Iya, tapi sebelum ini boleh saya bertanya kepada Pak ini nih, Pak 3 juta yang katanya Yahudi nih, atau praktisi ya, langsung Yahudi aja dulu tanggapi, nanti beliau langsung aja saya memberikan tapi topik. Ini Pak Mozat untuk supaya kondusif, jangan saling berebut, apalagi sampai menyerang personal, menghujat dan lain sebagainya. Kondisikan ya untuk
untuk menjadi tertib gitu ya. Jadi diskusinya mengedukasi yang di bawah. Silahkan dilanjut Bang Hendy. Iya, jadi topiknya adalah bahwa ya itu ada persembahan darah hewan. Di zaman dulu memang ada persembahan darah manusia. Darah manusia di sana itu Dewa Molok dan Dagon. Gitu ya. Nah, kenapa ada juga orang sekarang melanjutkan tradisi ini darah manusia. Anda menguasai topik ini, menguasai silakan nanti diskusi sama Bang Billy sama Bang Juma sama Ustaz aja. Silakan, Bro. Nah, ini mumpung ada 3 agama ya, ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ayo kita keluarkan semuanya, Mas Mozart. Ya. Oke, jadi begini, Allah Israel pun dia pernah meminta darah manusia. Itu bukan hal yang tabu. Buktinya di mana? Kejadian 22, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan darah anaknya. Nah, darah anaknya jelas adalah manusia, gitu kan? Nah, nanti memang tidak jadi karena apa? Di situ Tuhan mau menunjukkan bahwa ada korban yang disediakan oleh Tuhan sendiri, bukan korban yang disediakan oleh Abraham. Tetapi kalau dari pernyataan-pertanyaan yang saya kutip dari Bang Suma, sejak kapan Tuhannya Musa meminta darah manusia? Ini kan ada waktu Abraham, Pak. Oke. Nah, itu tanggapan saya, Pak. Oke. Ya, jadi bukan hal yang cukup dulu ya. Menurut Bang Mosad, kalau Israel memang pernah meminta kepada Abraham, tapi tidak jadi. Nah, pertanyaan yang menjadikan itu siapa? Silakan dibahas. Siapa dulu nih? Bang Juma dulu. Tidak jadi tapi dijadikan oleh siapa, Bang Juma? Silakan. Baik. Jadi narasi yang Anda bangun itu seakan-akan Tuhan pada perjanjian lama dalam kejadian Abraham itu minta pertumpahan darah. Padahal poin yang ingin disampaikan di sini adalah ujian kepada Abraham tentang apakah dia taat terhadap perintah Tuhannya, apapun yang diperintahkan kepadanya. Ternyata Abraham menunjukkan itu. Ketika kemudian Abraham minta, seperti dalam Al-Quran, Abraham meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian diantaranya juga Abraham minta agar dianugerahkan seorang anak. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhan, ku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kemudian Allah menjawab doa beliau, Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ketika kemudian Allah memberitakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya itu sudah pada usia sanggup. Allah datang kepada Ibrahim untuk kemudian Ibrahim ini menyerahkan anaknya tersebut. Tapi penyerahan anaknya di sini bukan sebagai penebus dosa. Ini hanya semata ujian kepada Ibrahim atas kesolehan, atas ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Dan ternyata demi untuk Tuhannya, anak sematawayang pun rela ia korbankan demi untuk memperlihatkan ketaatannya kepada Tuhannya. Nah, kemudian di ayat 107 Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu jelas itu. Berarti Ibrahim lolos uji, anaknya nggak jadi disembeli. Tuhan menggantikannya dengan hewan kurban. Dengan hewan. Dan hewan itulah yang dikurbankan. Nah, begitu juga dalam Kejadian 22 yang Anda bawa. Ketika Tuhan minta dan Abraham memperlihatkan kegigihannya dalam mentaati perintah Tuhan, Abraham menunjukkan itu. Ini loh aku, jangan ragu, aku akan berikan anakku yang tunggal ini. Tetapi Tuhan kemudian jijik terhadap pertumpahan darah, persembahan darah. Karena itu hanya disifati oleh dewa. Maka Tuhan menggantikannya dengan hewan untuk dikurbankan. Final Islam dan tradisi Yahudi, final di situ. Muncul Kristen belakangan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jelas itu. Silakan. Oke. Tolong di mute host. Di mute. Oke, makasih. Ini alat uji bro ya. Terus kemudian siapa yang
meluruskan atau siapa yang meneruskan ajaran ini gitu loh. Silakan Bang Billy dulu baru kok Ustaz nanya. Bang Billy dulu. Oke. Kita cek. Nah, inilah kelebihannya Bani Ismail dan Bani Ishak ya, Islam dan Yahudi. Nah, kelebihannya apa? Kita memahami secara teks dan konteks ya. Dalam soal akidah Ishak berbunyi gini. Payomer hadel harim haele Elohim nisayat Abraham. Setelah semuanya terjadi, maka Tuhan nisayat Abraham, artinya menguji Abraham. Payomer elaf Abraham, bagaimana Tuhan? Abraham. Lalu Abraham menjawab, ini aku. Payomer kaknait bini kayak dia asyir afta Ishak. Jadi tidak ada kata di situ untuk menyembelih Ishak, nggak ada. Ya, nggak ada. Ingat, di dalam komentar para hakamim atau ulama-ulama Yahudi, kenapa tidak ada kata menyembelih di situ? Karena memang Tuhan tidak mau menyembelih manusia. Nah, di situ dibilang bawalah anakmu yang kau kasih, Ishak, bawalah ke atas gunung, ke atas bukit ya, bukit Moria. Nah, dan persembahkanlah dia. Nah, di situ Abraham, ya ini menurut para ulama kami, Abraham bingung ini mau diapain? Persembahan di zaman dahulu itu adalah persembahan manusia. Jadi mungkin Abraham berpikir, oh jangan-jangan mesti disembelih. Padahal tidak ada kata untuk menyembelih. Disitulah nisayat Abraham atau Tuhan menguji Abraham itu benar-benar menguji dia. Dan memang untung ya. Karena Tuhan tahu bahwa di masa yang akan datang akan ada oten-oten yang seperti ini nih. Yang menyatakan, lihat tuh, Tuhan mempersembahkan darah manusia. Untung Tuhan itu mengganti dengan apa? Dengan ail. Dalam bahasa Ibrani ail apa? Ail itu adalah kambing jantan. Gitu. Jadi tidak ada korban manusia di situ. Secara tekstual tidak ada. Karena Tuhan tidak bilang ini, sembelihlah anakmu, enggak. Tidak ada kata sembelih di situ. Ya, gitu. Jadi argumen tadi itu patah dalam apa? Patah di dalam kenyataannya bahwa yang persembahkan itu bukan manusia, tapi adalah darah binatang. Lanjut. Terus yang mengadakan atau yang meneruskan tradisi itu dewa siapa di zaman itu, Bang Billy? Dewa Molok yang paling populer di zaman itu, dewa tuhan-tuhan Kanaan itu dewa Molok yang persembahkan mempersembahkan korban manusia. Oke, baik. Kenapa pertanyaannya akan begini? Kenapa Kristen itu suka sama darah? Senang sekali sama darah. Padahal korban yang dimaksud di dalam imamat itu hanya berlaku bagi bis gagah atau korban-korban yang tidak, bagi dosa yang tidak disengaja. Cek sendiri. Tulis dosa yang tidak disengaja. Itu berlaku untuk ketetapan imamat. Tapi untuk dosa yang sengaja hukumannya mati. Makanya Daud waktu dia hubungan dengan Betsheba itu hukumannya mati. Dia tahu dan Nathan juga tahu. Makanya pertobatan Daud dengan mengaku dan dengan tobat tesyufa, tobat dengan benar-benar dan tidak melakukan hal yang sama lagi, Tuhan mengampuninya. Jadi pertobatan bagi dosa, pengampunan bagi dosa yang disengaja adalah apa? Mengaku dosa dengan hati yang hancur dan bertobatan yang sungguh-sungguh. Itu akan diampuni. Gitu. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Oke, baik. Mossad, di situ kan Anda sudah mengatakan tidak jadi, yang menjadikan itu adalah dewa Molok dan Dagon. Kenapa kalau Abraham tidak jadi dengan pertumpahan darah manusia, kenapa Anda lanjutkan itu menjadi pertumpahan darah Yesua atau Yesus di tiang salib? Kenapa? Silakan. Oke, jadi saya tanggapi ada 3 hal yang saya tanggapi di sini, Pak ya. Jadi diberikan waktu. Yang pertama, Bang Suma menjelaskan menurut Al-Quran dan juga diiyakan ada diiyakan oleh Pak Monotri ini. Jadi begini, kalau kita baca tekstual dari kitab Musa ini, itu di situ bukan Tuhan menguji. Kenapa saya katakan bukan Tuhan menguji? Tuhan Maha tahu, dia tidak perlu menguji Abraham. Dia bisa melihat bahwa kalau dia lakukan hal ini, Abraham pasti akan mengikuti perintahnya. Tetapi kejadian 22 ini ada sentral. Ada hal yang harus diperhatikan, yaitu korban yang Tuhan persiapkan sendiri dari Tuhan sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau memakai narasi seperti yang Pak Juta Monotri juga memakai narasi bahwa di situ Tuhan menguji Abraham, berarti si Elohim ini kehilangan kemahatauannya dia. Itu yang pertama yang saya tanggapi. Dan yang kedua,
Pak Monotri mengatakan bahwa tidak ada kata sembelih. Kita baca teksnya, Pak. Kejadian 22 dari ayat ke-11, dari ayat ke-9. Kejadian 22 ayat ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, itu selanjutnya. Nah, jadi tadi narasi Pak Monotri bahwa tidak ada menyembelih, Abraham bingung bahwa ini anaknya mau diapain loh. Ayatnya jelas, Pak, Anda udah menipu kitab Musa, Pak. Nah, dan yang ketiga saya ingin bertanya kepada Pak Monotri, yang saya sudah meragukan keyahudiannya dia, Sakaria 9 ayat 11, di situ Tuhan mengatakan bahwa dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri. Yahweh mengatakan sebentar. Jangan diganggu dia, biarin dulu. Ya. Jadi tadi narasi Pak Monotri kan sudah salah. Tidak ada katanya Abraham tidak tahu mengapain, padahal ayatnya jelas Abraham mau menyembelih. Lalu Sakaria 9 ayat 11, di situ dikatakan aku akan melakukan dengan perjanjian darahku sendiri. Nah, bisa Anda jelaskan kepada saya, menurut keyahudian KW Anda, apa yang dimaksud darah perjanjianku pada Sakaria 9 ayat 11? Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke Bang Billy, Bang Juma, saya mau nanya Anda dulu nih. Itu jadi nggak sih menyembelih darah manusia itu, jadi nggak atau tidak di sana? Nggak jadi, Bang. Nggak jadi. Nggak, ke Mosad dulu, Oh, biar dia paham. Pak Mosad, jadi darah manusia atau tidak jadi? Saya rasa penjelasan saya mungkin Pak Handi tidak paham atau gimana. Dari awal saya katakan tidak jadi, Pak. Tidak jadi, baik. Udah stop. Tidak jadi. Baik, udah. Silakan. Itu aja seklarifikasinya. Bang Juma, silakan. Bang Juma baru ke Bang Billy. Ya, jadi gini, Bung. Ketika saudara membawa narasi, Anda mengatakan di sana kemudian tidak ada dikatakan Abraham itu dicobai. Lantas kemudian Anda mencoba untuk menggurui orang yang punya kitab. Jelas sekali kalau Anda menggunakan kitab saudara nih, bukan kitab yang asli dalam arti kata yang dipahami oleh saudara kita Morebili. Di situ kalau Anda melihat Kejadian 22 nomor 1-nya, jelas sekali Tuhan kemudian nacah, mencobai, menguji. Siapa yang dicoba di sana? Abraham. Lalu kemudian Tuhan berfirman, Abraham. Lalu sahut daripada Abraham, ya Tuhan. Jelas itu. Jadi Anda keliru kalau Anda mengatakan Ibrahim tidak dicobai. Abraham dicobai di sana berdasarkan kitab yang Anda gunakan. Itu aja dulu. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan mempersiapkan persembahan, persembahan yang dipersiapkan Tuhan itu bukan manusia, tetapi adalah hewan. Nah, Tuhan aja mempersiapkan persembahan untuk menggantikan persembahan Abraham, itu adalah persembahan berupa hewan. Kalau Tuhan sendiri mempersembahkan hewan, lalu siapa Anda ini yang mempersembahkan anak manusia? Apa buktinya bahwa Kristen itu telah menggantikan perintah Tuhan dengan perintah manusia? Apa buktinya? Yesus yang adalah manusia pun kemudian disebut sebagai anak domba. Untuk apa? Untuk membenarkan ajaran penyerahan korban terhadap dewa Molok. Supaya tidak dianggap bahwa itu persembahan dewa Molok atau dewa Dagon, maka Yesus yang manusia ini ditutupi dengan kata Yesus adalah anak domba. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ Yesus disebut sebagai seekor anak domba. Ini penistaan, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Sampai segitunya, hanya demi untuk prosesi ibadah kepada dewa Molok, Yesus yang adalah manusia dikatakan sebagai seekor anak binatang, seekor anak domba. Demikian sementara. Oke, sebelum ke Bang Billy, ya silakan Ustaz. Nah, jadi kan tadi Mas Mozart mengatakan
ketika itu adalah sebuah ujian bagi kesolehan Nabi Ibrahim sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Zuma, lalu Mas Mozat mengatakan itu menunjukkan Allah tidak maha tahu. Nah, ini narasi yang gabrul, baik secara filsafat ataupun yang lain. Ketika ada seseorang ingin menguji seseorang yang lain, bukan berarti dia tidak tahu. Sama seperti seorang guru